Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ria Poko Saputro dengan NIM 21055531072. Saya akan menjelaskan materi berupa machining process yang diambil oleh Profesor Dr. Cokoda Gede Tirta Nindya STMT dari proses produksi 1. Di sini saya memakai buku pegangan yaitu Manufacturing Process dari James Gibraltar dengan konten yang saya akan bahas yaitu milling, screw thread, dan brushing. Oke, baik, kita masuk di milling. Milling yaitu yang pertama ada press milling. Press milling itu adalah sumbu pemotong tegak lurus dengan permukaan yang sedang dikerjakan, yang dimana pemesinan dilakukan dengan memotong tepi pada kedua ujung dan pinggir luar memotong. Jadi di bagian mukanya aja atau bagian alasnya aja yang atas gitu, yang atas sendiri. Untuk contoh gambarnya seperti pada gambar sebelah kiri ini, dan contoh videonya mari kita putar untuk lebih jelasnya proses pengerjaannya. Kemudian kita masuk di pre-prill milling. Dalam pre-prill milling ini yaitu sumbu memotong sejajar dengan permukaan yang sedang dikerjakan, atau dengan kata lain operasi itu dilakukan dengan memotong tepi di pinggir luar memotong. Sama seperti yang kayak face milling, tapi ini merupakan cara pengerjaannya itu secara pisaunya atau alat potongnya itu horizontal atau agak panjang gitu kan. Tadi kan bulat terus habis itu kan rata gitu. Ini kan horizontal tapi panjang gitu. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti di samping kiri bawah. Dan untuk contoh yang lebih jelasnya atau cara pengerjaan yang lebih jelasnya itu kita bisa melihat di video seperti ini. I will reach up here and engage the clutch, at which time you can see that the cutter is rotating. I'm going to engage the table feed. As you can see the digital readouts, the table is moving toward the cutter. And we're just going to sit back and enjoy watching chips roll for a minute. Kemudian kita masuk ke end milling. End milling itu adalah jenis pemotong atau cutter pada mesin milling. Hand milling itu digunakan untuk membuat bentuk dan lubang pada benda kerja selama operasi milling, profiling, contouring, slotting, dan counter boring, drilling, and reaming. Jadi hand milling itu adalah proses yang dimana permukaan dari workpiece atau workpart itu dibuat cekungan atau digigis gitu, seperti pada gambar samping kiri bawah. Dan untuk lebih jelasnya proses pengerjaannya kita bisa lihat videonya. End milling. End milling cutter. Workpiece. End milling is an operation of producing narrow slots, grooves, ways, and vertical flat surfaces on the workpiece.
End milling can be performed vertically, horizontally, or at an angle in reference to the table. Perpanjangan dari workpiece itu sendiri. Sebab milling itu merupakan hampir sama dengan case milling, akan tapi karena menghilangkan material untuk membuat suatu permukaan berkaca yang rata atau untuk mengurangi ketebalan keseluruhan bagian, jadi prosesnya hampir sama gitu. Untuk gambarnya seperti pada samping kiri bawah, dan proses lebih jelasnya kita bisa lihat di video ini. Kita masuk di form milling. Form milling yaitu adalah penggilingan bentuk yang dimana jenis operasi penggilingan CNC yang menghasilkan kontur tidak beraturan, yang seluruhnya itu terdiri dari kurva dan garis lurus. Jadi setelah proses form milling ini, kontur khusus yang terbentuk itu tidak beraturan dan dapat berbentuk cekung, tembung, dan bentuk lainnya. Seperti pada gambar samping kiri bawah seperti itu merupakan bentuk dari cekungnya. Sedangkan untuk video yang saya terapkan ini itu merupakan hasil dari bentuk cembungnya. Mari kita lihat videonya. Seperti itu di form milling. Alat pemotongnya itu bergerak dan menghasilkan bentuk yang cembung gitu, seperti pada video tersebut. Hasilnya cembung. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke gang milling. Gang milling itu adalah istilah yang diterapkan pada operasi yang dimana dua atau lebih motong itu di penggilingan dipasang pada ujung yang sama dan digunakan saat memotong permukaan horizontal. Dan contoh gambarnya seperti pada gambar samping kiri bawah. Dan untuk proses pengerjaannya yang lebih rinci lagi kita bisa lihat di video yang saya sudah terapkan ini. Gang milling, arbor, side milling cutters. The gang milling is the operation of machining several surfaces of a workpiece simultaneously by feeding the table against a number of milling cutters. This method saves much machining time. In gang milling, the cutter speed is calculated from the cutters of largest diameter. Nggak terlalu jauh, tapi seperti pada video itu sendiri. Ini kita masuk ke straddle milling. Straddle milling adalah operasi penggilingan CNC yang dimana dua atau lebih permukaan vertikal paralel dikerjakan dalam satu potongan menggunakan dua pemotong yang dibagi dengan ring, seam, dan spacer. Ini untuk contoh gambarnya seperti pada gambar samping kiri bawah seperti itu, bersama kayak gang milling. Untuk proses lebih detailnya kita bisa lihat di video yang saya terapkan ini.
straddle milling. Workpiece, side milling cutters, arbor, machine vise. Straddle milling is an operation in which a pair of side milling cutters are used for machining two parallel vertical surfaces of a workpiece simultaneously. The distance between the cutter is adjusted by the spacers. Jadi yang straddle milling itu kan cuma ada 2 pisau atau pemotong, sedangkan yang gang milling itu ada 3 pemotong atau ring yang memisahkannya itu. Kemudian kita masuk ke fly cutter milling. Ini adalah pemotongan titik tunggal yang digunakan pada perkakas mesin, yang dimana pemotongan lalat atau udara ini yang paling umum digunakan sebagai alat permukaan. Untuk contoh alat potongnya seperti pada samping kiri bawah, dan proses pengerjaannya kita bisa lihat di video. Pemotongannya itu layang. Ini beberapa video yang itu di barat terus sampai namanya terlihat halus atau sesuai yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke pin routing. Pin routing ini adalah router pin yang dimana perkakas listrik atau backstop yang dirancang untuk memberi pekerjaan kayu tingkat akurasinya dan kontrol yang tinggi dalam pekerjaan perhutian pola dan template. Template itu diikat ke bagian belakang benda kerja, dan pin pemandu digunakan untuk mengontrol pergerakan benda kerja sehingga mata bor yang memotong permukaan itu mereplikasi pola pada template. Untuk contoh pengerjaannya seperti pada video yang sudah saya terapkan. And spin this disc. Jadi benda kerja namanya awalnya itu kotak, dan di pin routing itu menjadi bulat. Nah, seperti itu. You can see that works pretty good, except I should have a smaller diameter insert in here. And Kemudian kita masuk di spot fishing. Spot fishing itu adalah fitur pemesinan yang dimana ada tertentu dari benda kerja atau spot itu dihadapkan dan memberi permukaan yang halus, rata, dan ditemukan secara akurat. Hal ini itu sangat relevan pada benda kerja yang dicetak atau ditempa, di mana permukaan spot face yang halus, datar, dan terletak secara akurat berbeda dengan permukaan yang ada di sekitarnya yang kekerasan, kerataan, dan lokasinya tunduk pada toleransi yang lebih luas dan tidak dijamin dengan tingkat presisi pemesinan. Jadi yang ada di luar spot fishing itu agak kasar dan tidak rata, sedangkan yang spot fishing itu merupakan hasilnya itu rata, bulatannya itu rata. Habis itu tujuannya itu kalau misal dikasih skrup atau baut, itu baut atau skrupnya itu tidak menonjol. Bisa dibilang spot fishing itu adalah pembuatan celah untuk kepala baut. Contoh videonya seperti yang sudah saya terapkan. Spot facing is used a lot of times on casting when the surface is uneven to help the fastener sit down level on the top surface. Nah itu. Ya, kita kemudian masuk di screw thread atau ular screw, yang dimana struktur helix yang digunakan untuk mengubah antara gerakan atau gaya rotasi dan linear. Ular screw adalah
bumbungan yang melilit silinder atau kerucut dalam bentuk helix. Dengan yang pertama disebut ulir lurus dan yang terakhir itu disebut ulir tirus. Ulir sekrup itu fitur terpenting dari sekrup sebagai mesin sederhana dan juga sebagai pengikat ulir. Nah, yang seperti pada gambar samping kiri bawah ini merupakan contoh dari screw thread atau ulir skrup. Dan pitch-nya itu yang nomor 1, nomor 2 itu root, nomor 3 itu grease, nomor 4 itu thread flank, nomor 5 itu triangle, nomor 6 itu minor diameter, nomor 7 pitch diameter, nomor 8 major diameter. Jadi ada bagian perbagiannya dari ulir skrup itu sendiri, apa namanya. Kemudian kita masuk di ND external drilling. Tersebut bisa disebut ulir eksternal. Ulir eksternal ini merupakan dikenal sebagai ulir skrup yang dipotong dengan tangan dengan cetakan bundar yang dipasang di stok cetakan. Cetakan bulat memiliki 3 atau lebih ujung potong yang tergantung pada ukurannya. Di antara ujung-ujung tajam ini ada rongga yang menghilangkan potongan sisa. Pinggiran tajam bergerigi dan secara geometris mewakili benang bulat. Sebab batang bulat biasanya itu dikenal sebagai lawan dari ulir dalam. Diameter batang bulat harus sedikit lebih kecil dari diameter ulir karena menekan bahan sedikit keluar selama proses pemotongan. Untuk contoh alatnya itu bisa kita lihat di sebelah samping kiri bawah, yang bagian atas seperti itu contoh alatnya. Dan untuk prosesnya itu seperti pada gambar juga, itu ada diputar searah dengan jarum jam. Dan untuk detail proses pengerjaannya yang lebih rinci itu kita masuk ke internal thread tapping, yaitu alat untuk memotong utas internal. Yang dimana alat itu diputar seperti bor atau reamer dan diumpankan sendiri secara aksial ke dalam lubang di benda kerja untuk membuat ulir internal. Nah, alat dapat diposisikan dan diumpankan secara manual dan diputar dengan perkakas tangan atau dapat digunakan dengan mesin bor, mesin bubut, dan mesin scrub otomatis dengan sambungan sadap atau mesin sadap khusus.
Nah, untuk contoh alatnya atau pisau memotongnya itu seperti pada gambar samping kiri bawah. Yang atas, bagian atas itu sendiri merupakan pisau dari alat untuk pemotongan internal seperti itu. Dan di gambar samping kiri bawah yang paling bawah itu sendiri merupakan yang samping kiri banget, itu merupakan proses internal tapping dengan menggunakan mesin. Terus itu yang kanan itu dengan menggunakan tangan atau manual. Nah, untuk proses lebih jelasnya kita bisa lihat di single point screw thread cutting, yang dimana single point threading ini suatu kepala pemotong yang sering dipasang pada mesin bubut yang bergerak secara linear atau horizontal ke benda kerja yang berputar. Saat titik pemotong tunggal bergerak ke bawah sepanjang skrup, ia menghilangkan material untuk membuat bed. Nah, untuk contoh kerjanya seperti pada samping kiri bawah. Dan untuk proses pekerjaannya kita bisa lihat di video. When your half nut's engaged, it's going to drag the carriage along, cut the thread. Jadi proses When your tool gets into the gutter, disengage the half nut. memakai satu With the scratch pass done, the best thing to do now is just have a quick sanity check. Grab yourself a thread gauge and just line it up and check that what you've cut is what you want. Dan So 1.5mm thread gauge, kerjanya diputar. that looks pretty good. What you mustn't do at this point is just bang the tool in reverse and send the tool back the other way, because of the backlash in the lead screw, you'll end up cutting a different thread on the return pass. So the way around that is that we withdraw the tool in the X direction, or negative X direction in this case, so that it clears. Now we've already disengaged. Kemudian termasuk di thread cutting di heads, yang dimana efisiensi akurat dan banyak digunakan dalam produksi threading. Mereka digunakan pada semua jenis mesin bubut dan mesin skrup, pada mesin bor, dan sebagai bagian dari mesin threading khusus. Jadi mereka memiliki set pemotong bergigi yang banyak yang dapat disisipkan, yang dapat diubah ketika pitch benang yang berbeda akan dikerjakan atau ketika pemotong perlu biasa ulang. Jadi di kepala thread cutting ini terdapat pisau atau 4 pisau yang bisa diatur untuk membuat benang atau ulir. Untuk contoh pengerjaannya kita bisa lihat di videonya. Itu benang kerja diputar, habis itu thread cuttingnya itu didorong, masukkan, dan ulir pun tercipta. Ketika tuas itu
itu bertanda ulir sudah selesai dipotong atau dikerjakan. Nah, kemudian kita masuk di thread milling. Thread milling ini merupakan penggilingan ulir yang menghasilkan ulir dengan gerakan ramping melingkar dari alat yang berputar. Jadi gerakan lateral alat dalam satu putaran menciptakan pitch benang. Meskipun tidak digunakan secara luas seperti thread turning, thread milling mencapai produktivitas tinggi dalam aplikasi tertentu. Jadi contoh gambarnya bisa dilihat dari samping kiri bawah. Itu sebuah ulir itu diperbesar atau dirapikan menggunakan thread milling itu sendiri. Untuk contoh lebih jelasnya bisa kita lihat dari video. Jadi bagian itu putaran ke kanan seperti itu. Ulir cara berputar. Juga yang putarannya dari kiri. Kemudian kita masuk di thread grinding atau mata gerinda yang berbentuk seperti penampang benang berputar dan memoles benang kerja sambil perlahan berputar dan bergerak secara aksial. Dan untuk contoh pengerjaan seperti pada gambar samping kiri bawah dan contoh lebih jelasnya kita bisa lihat di video. Kita masuk ke thread rolling. Thread rolling ini merupakan proses pembentukan yang dimana benda kerja digulung di antara cetakan untuk membentuk desain berulir eksternal. Jadi prosesnya berbeda dengan pemotongan penggilingan pada pekerjaan logam karena tidak menghilangkan logam apapun dari benda kerja. Penggulungan benang menggunakan cetakan baja yang dikeraskan untuk menggantikan dan membentuk logam uler. Jadi seperti pada gambar samping kiri bawah. Proses ini tidak mengurangi atau memotong atau mengerus tidak memotong atau lebih tepatnya mengurangi diameter mengurangi ulir. Jadi proses ini yaitu murni membentuk atau menekan supaya tercipta ulir. Untuk langkah lebih jelasnya atau prosesnya itu kita bisa lihat di video. We're going to take it and roll it right now. You see, it rotates and puts the form of the thread into the workpiece. See, it produces a very good finish on it. It's much stronger than a cut thread. A rolled thread is superior to a ground thread or a cut thread. Okay, to check the threads we use. Kemudian kita masuk di cord form tapping atau cord form tapping of internal thread. Di mana cord form tapping of internal thread ini adalah logam benda kerja yang mengalir, bukannya dipotong dan dilepas untuk membentuk ulir. Karena berbentuk ingin menghasilkan ulir skrup yang kuat, akan tetapi ulir yang berbentuk hanya mengisi 65% atau kurang dari ruang ulir penuh. Bahan lunak dan ulet harus digunakan. Untuk kecepatan penyadapan lebih tinggi dibandingkan dengan pemotongan. Untuk contoh dari gambarnya itu bisa dilihat di samping kiri bawah seperti itu. Mohon maaf videonya saya belum dapat.
jadi saya hanya menampilkan foto saja. Kemudian kita next brushing. Brushing adalah proses pemecinan di mana alat tajam keras bergigi itu menghilangkan material dari benda kerja dengan cara yang konsisten, terus menerus dan akurat. Proses brushing ini menggunakan alat dengan gigi terangkat dengan ukuran berbeda yang secara tepat memotong sejumlah material tertentu setiap melewati benda kerja. Jadi alat pemotongannya itu bergerigi gitu, seperti pada gambar yang sudah saya terapkan. Jadi kita masuk di internal brushing. Internal brushing ini merupakan material dari interior atau permukaan internal benda kerja yang dimana dikenal sebagai brushing lubang. Sebelum memulai proses brushing internal, lubang starter itu dibuat ke dalam benda kerja. Proses ini disebut sebagai persiapan kosong, yang dimana penggerak internal digunakan untuk memperbesar atau memperluas dan mengubah ukuran lubang. Jadi alat brushing internal ini memiliki gerigi yang semakin besar secara berurutan untuk memberikan hasil akhir yang luar biasa pada benda kerja. Untuk gambar samping kanan bawah ini merupakan bentuk-bentuk dari internal brushing. Dan untuk cara pengerjaan yang lebih rincinya kita bisa lihat di video. Kita masuk di external brushing. External brushing ini merupakan proses penghilangan material dari bagian luar benda kerja dan disebut sebagai penggerak permukaan. Seperti alat penggerak internal, gigi alat penggerak eksternal semakin meningkat. Penggerak eksternal menggunakan ram yang dipandu dengan perlengkapan penahan brush. Kekuatan pemotong ditransfer ke ram sepanjang brush. Untuk contoh gambarnya itu sebelah samping kanan, yang dimana area luarnya saja yang kena brushing atau yang di brushing. Untuk contoh pengerjaan kita bisa lihat di video. Nah itu dimasukkan atau di brushing. Nah setelah selesai ulir pun jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke pot brushing. Pot brushing ini adalah benda kerja yang berbentuk silinder dan memiliki tempat alat berbentuk seperti pot. Dalam pot brushing ini pahat tetap diam saat benda kerja didorong atau ditarik melewatinya. Pot brushing menghasilkan potongan kebalikan dari interior brushing yang digunakan dalam pemecinan lain untuk secara mandiri. Untuk contoh gambarnya seperti pada gambar kami di bawah. Contoh videonya kita bisa lihat seperti yang sudah saya lampirkan. The dual cup rotary arm positions the parts under the pot broach while allowing part stacking during the broaching operation. This, as well as broaching 2 parts at a time, allows for a faster overall cycle time. At the top of the broach, the finished parts are gripped and shuttled over to the unload deck, where they are unstacked and the first part pushed down the unload track. As the next set of parts are shuttled over, the remaining part is simultaneously pushed down the unload track. This sequence reduces the overall cycle time. For more information, visit. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat.